Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adelia Najla dengan NIM A1011231230. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perlindungan Konsumen Internasional dan juga kasus yang berkaitan dengan materi ini. Berikut ini video kasus yang berkaitan dengan materinya. Now, in other news, the pharmaceutical giant Johnson & Johnson has agreed to pay almost $9 billion to settle tens of thousands of lawsuits alleging its talcum powder caused ovarian cancer. Now, Johnson & Johnson has never admitted wrongdoing, but stopped selling the talc-based baby powder in the US and in Canada in 2020. If approved by a court in the US state of New Jersey, the payout would be one of the largest liability settlements in US history, alongside those. Kasus Johnson & Johnson yang terkait dengan salah satu produk mereka yaitu bedak bayi. Sejumlah tuntutan hukum diajukan terhadap Johnson & Johnson dengan tuduhan bahwa bedak bayi mereka mengandung asbestos, mineral yang dikenal sebagai karsinogen atau penyebab kanker. Dalam proses pengadilan, beberapa dokumen internal Johnson & Johnson terungkap menunjukkan bahwa perusahaan mungkin telah mengetahui selama beberapa dekade, tetapi tidak menginformasikan kepada publik atau otoritas terkait. Ada bukti epidemiologis dan ilmiah yang kontroversial mengenai hubungan antara penggunaan talc pada area genital dan risiko kanker ovarium. Mesotelioma adalah jenis kanker yang sangat erat kaitannya dengan paparan asbestos. Pengadilan di Amerika Serikat memutuskan mendukung penggugat dan Johnson & Johnson diharuskan membayar sejumlah uang ganti rugi kepada para konsumen. Total uang yang harus dibayarkan adalah mencapai 67,7 triliun rupiah. Ini bukan pertama kali Johnson & Johnson menghadapi tuntutan hukum karena produk bedaknya. Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari media yang mengarah pada meningkatnya kesadaran dan kekhawatiran di kalangan konsumen mengenai keamanan produk. Reaksi negatif dari publik mempengaruhi reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen mengenai keamanan produk. Sebagai tanggapan terhadap tuntutan hukum dan kekhawatiran konsumen, Johnson & Johnson akhirnya menarik beberapa produk berbasis talc dari pasar di beberapa negara seperti di Amerika Serikat dan Kanada. Berikut ini adalah perbandingan atau perbedaan dan persamaan hukum perlindungan konsumen internasional dan perlindungan konsumen di Indonesia. Di Amerika Serikat memiliki lembaga regulasi yang kuat, yaitu FDA yang memiliki standar ketat terkait keselamatan produk dan prosedur yang lebih mapan untuk penarikan produk yang tidak aman dari pasar. Di Indonesia memiliki lembaga BPOM yang bertanggung jawab untuk mengawasi keamanan suatu produk. 2. Di Amerika Serikat, penegakan hukum perlindungan konsumen lebih efektif dan ketat. Perusahaan yang melanggar aturan mendapatkan sanksi atau denda besar dan tuntutan massal yang dapat berujung pada ganti rugi miliaran dolar. Di Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Konsumen di negara maju lebih teredukasi mengenai hak-hak mereka dan proaktif dalam menuntut hak mereka jika terjadi pelanggaran. Di Indonesia, kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka masih di tahap berkembang. Media memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran, tetapi masih banyak yang kurang teredukasi tentang hak-hak mereka sendiri. Prinsip perlindungan konsumen internasional dan Indonesia, kedua sistem hukumnya mengakui pentingnya melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau cacat. Prinsip seperti hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan, dan hak atas kompensasi jika terjadi kerugian. Dan peran lembaga seperti FDA di Amerika Serikat dan BPOM di Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan produk yang beredar aman untuk digunakan. Jika kasus ini terjadi di Indonesia, penanganannya akan melibatkan BPOM sebagai pengawas utama dan sistem hukum perlindungan konsumen yang ada. Meskipun ada tantangan dalam hal implementasi hukum dan kesadaran konsumen dengan dukungan media dan respon cepat dari perusahaan, masalah ini dapat ditangani dengan lebih baik. Kasus ini juga dapat menjadi katalis untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen di Indonesia di masa depan. Sekian penjelasan dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.